Edwin Channel. Aku membuka mata dengan badan yang terasa sangat ringan. Bahkan untuk bangun dan berdiri pun aku tak perlu mengeluarkan tenaga. Namun aku tersentak kalau aku sadari jika saat ini aku bukan berada di rumah ibu melainkan di depan rumah Suwani. Setelah kuamati lebih jauh, rumah ini tidak seperti rumah kosong, malah terlihat sangat asri dan terawat. Banyak tanaman hias memenuhi pekarangan rumah dengan warna-warni bunga yang menyejukkan mata. Terdapat pohon mangga yang sedang berbuah lebat di samping rumah. Ada juga kolam ikan yang airnya sangat bersih dengan berbagai jenis ikan di dalamnya. Tidak salah lagi, ini rumah Suwani. Tetapi kenapa tidak seperti rumah kosong? Pasti aku sedang bermimpi. Ku gigit pergelangan tanganku untuk memastikan. Oh, sakit. Berarti bukan mimpi. Tak percaya begitu saja ku coba menampar pipiku sekali lagi. Sakit juga. Berarti bukan mimpi. Sungguh sangat berbanding terbalik dengan apa yang kulihat tempo hari. Jantungku berdetak 2 kali lebih kencang saat terdengar sueta derit pintu yang akan terbuka. Gegas aku bersembunyi di balik pohon besar untuk mengamati apa yang akan terjadi. Benar saja seorang wanita yang sedang hamil besar keluar dari rumah itu. Sepertinya kehamilannya sudah memasuki usia 9 bulan. Cara berjalannya juga sudah sangat kepayahan. Dia keluar sembari membawa secangkir kopi dan teh yang masih mengepul. Rupanya ada seorang laki-laki yang sedang duduk di kursi depan rumah. Wanita itu menaruh secangkir kopi di atas meja kecil di depan laki-laki yang sepertinya adalah suaminya. Mereka terlihat sangat bahagia dan saling menyayangi. Keduanya terlibat obrolan kecil dan sesekali saling melempar senyum. Apa dia adalah Suwarni ketika masih hidup? Aku tak merasa takut sedikit pun. Mungkin karena rupanya tak semenyeramkan seperti saat terakhir kutemui. Bapak sudah tidak sabar ingin bertemu anak kita, Bu. Ucap sang lelaki usia 40 tahunan itu sembari mengusap perut Suwarni. Ibu juga, Pak. Maklum 16 tahun sudah kita menantinya. Jawab Suwarni sembari mengelus perutnya. Aneh. Seharusnya dengan jarak sejauh ini telingaku tidak mungkin bisa menjangkau obrolan mereka. Namun saat ini aku bisa dengan jelas mendengar apa saja yang mereka bicarakan. 16 tahun. Berarti itu anak pertama mereka. Pantas saja keduanya terlihat sudah berumur untuk ukuran anak satu. Kini Suwarni beranjak dari kursi kemudian berjalan-jalan kecil di depan rumah. Sedangkan sang suami memberi pakan ikan, sungguh keluarga yang begitu hangat. Hingga sejurus kemudian cuaca berubah menjadi sangat dingin serta cahaya matahari yang tiba-tiba redup. Persis seperti waktu menjelang maghrib. Suasana yang tadi masih pagi diiringi dengan kicauan burung, kini berganti dengan suara hewan malam yang saling bersahutan dari dalam hutan sawit. Aku juga baru sadar jika posisiku saat ini bukan lagi berada di balik pohon besar, melainkan berada di depan pintu rumah yang tertutup rapat. Aku dibuat heran dengan suasana ini, tapi aku juga penasaran apa dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah rintihan membuyarkan lamunanku, terdengar suara wanita yang sedang menahan sakit dari balik pintu. Sakit sekali, Pak. Sepertinya ini tanda-tanda akan melahirkan, Bu, panik sang suami. Sepertinya begitu. Cepat panggil dukun beranak, Pak. Tapi ini sudah malam. Ibu tidak apa-apa di rumah sendirian dengan keadaan seperti ini. Jangan pedulikan ibu, keselamatan anak kita lebih penting. Ya sudah, Bapak berangkat sekarang juga. Terdengar kepanikan yang luar biasa dari dalam. Tapi tunggu. Malam-malam begini. Aku sempat mendengar kalimat itu. Sontak aku menoleh ke belakang. Benar saja. Suasana ternyata sudah gelap gulita. Padahal 2 menit yang lalu masih terbilang terang. Gak. Aku kelabakan saat menyadari jika pintu akan terbuka. Sedangkan saat ini aku sudah tak punya waktu untuk bersembunyi. Laki-laki itu keluar dengan sebuah obor di tangannya. Aku memejamkan mataku dan bersiap jika harus ketahuan. Namun beberapa detik selanjutnya aku tak mendengar teriakan apapun. Kubuka mataku perlahan. Ternyata laki-laki itu malah berjalan menjauh menyusuri jalan setapak menuju arah barat rumahnya, tanpa menghiraukan keberadaanku di sini. Kicauan burung hantu serta lolongan anjing di dalam hutan tak menggetarkan langkahnya untuk menjemput sang dukun beranak. Sepertinya dia tak melihatku. Aku kembali berbalik. Ada rasa ngeri saat melihat pintu rumah ini terbuka lebar.
Pikiranku kembali melayang mengingat kejadian kala Suwarni menggantung dirinya di pintu tersebut. Fokusku beralih pada Suwarni yang sedang gelisah menahan rasa sakit. Entah sudah berapa kali dia merubah posisi duduknya membuat aku seperti merasakan kegelisahan itu. Setelah lama menunggu, samar-samar kulihat cahaya obor yang semakin mendekati rumah. Benar saja itu adalah suami Suwarni dan seorang wanita yang mungkin adalah dukun beranak. Mataku membulat sempurna kala ku sadari jika dukun beranak yang dibawa suami Suwarni adalah ibu Mas Herman, mertuaku sendiri. Mereka berdua berjalan tergesa-gesa menuju ke dalam rumah. "Di mana Suwarni?" ucap ibu. "Di dalam yuk," keduanya masuk beriringan. Tanpa sadar aku ikut masuk ke dalam rumah. "Biar aku periksa keadaan Suwarni. Dan kau Kasman siapkan 1 baskom air hangat serta 2 buah kain jarik," perintah ibu. Baik Yu, laki-laki yang dipanggil Kasman itu langsung berlari ke dapur untuk memasak air. Sedangkan ibu mengecek keadaan Suwarni. "Sudah pembukaan 8, tidak akan lama lagi. Tahanlah sebentar, jangan mengejan sebelum aku perintahkan." "Tapi ini sakit sekali Yu," rintih Suwarni dengan keringat yang terus mengucur dari keningnya. "Sabar, rasa sakit itu akan hilang saat anakmu lahir ke dunia," jawab ibu diiringi senyum mengembang. Tak berselang lama, Kasman datang dengan 1 baskom air hangat serta 2 buah kain jarik di tangannya. Proses melahirkan pun dimulai. Kasman begitu setia menemani Suwarni yang sedang mempertaruhkan nyawa di sampingnya. Hingga sebuah tangisan menggema di seluruh ruangan. Ungkapan rasa syukur tak henti-hentinya mereka ucapkan kala bayi yang sudah mereka tunggu sejak 16 tahun lalu lahir dengan selamat tanpa kurang satu apapun. "Selamat, bayi kalian laki-laki," ucap ibu sembari memperlihatkan wajah bayi itu pada kedua orang tuanya. Raut wajah bahagia terpahat dengan sempurna di wajah Kasman dan Suwarni. Ibu langsung membersihkan bayi itu kemudian memberikannya pada Suwarni untuk disusui. Sedangkan ibu kembali pada tugasnya yaitu mengambil ari-ari dari dalam perut Suwarni. "Kasman, kuburkan ari-ari ini di belakang rumahmu. Usahakan agar kau menggali tanahnya sedikit dalam. Biar tidak ada hewan buas yang menggalinya. Apa tidak sebaiknya saya adzankan dulu bayi ini yuk?" tanya Kasman dengan dahi mengerut. "Tak perlu. Mengubur ari-ari ini lebih penting. Karena baru kali ini memiliki seorang anak." Kasman tak lagi banyak bertanya. Dia mengambil gumpalan ari-ari yang sudah dibungkus kain putih dari tangan ibu kemudian membawanya ke belakang rumah. Setelah selesai pengenalan ASI, ibu kembali mengambil sang bayi untuk diberi jampi-jampi. "Bayimu buang air kecil. Di mana kau menyimpan kain jarik untuk salinan?" "Di dalam lemari yuk, ambil saja," ucap Suwarni yang masih lemah di atas pembaringan. Ibu menoleh sekilas ke arah lemari kayu jati yang berada di pojok kamar. "Aku tak berani membuka lemari orang lain. Biar ku gunakan kain milikku saja. Kebetulan aku membawanya." Ibu kemudian keluar menuju ruang tamu di mana tas miliknya ditaruh di atas meja. Dia menganti bedong dengan kain jarik miliknya, kemudian kembali ke dalam kamar. "Bayimu sedang tidur. Aku harus pulang sekarang juga." Ibu langsung membereskan barang-barangnya. "Kenapa buru-buru sekali yuk? Nanti pagi saja pulangnya. Kalau tidak, nunggu Mas Kasman selesai mengubur ari-ari agar Yu tidak pulang sendirian," cegah Suwarni. "Kau lupa jika aku juga memiliki bayi," ucap ibu sembari terkekeh. "Kasihan jika Mas Joko harus mengurusi Herman sendiri. Lagi pula pasti Herman menangis mencariku. Yu tidak apa pulang sendirian tengah malam seperti ini?" "Tak usah khawatir, dukun beranak sepertiku sudah biasa pulang sendirian," jawab ibu. "Ya sudah, hati-hati di jalan Yu. Ini ada sedikit uang sebagai ucapan terima kasih saya dan Mas Kasman karena telah membantu persalinan." Suwarni memberikan sebuah amplop pada ibu. "Terima kasih banyak, kalau ada apa-apa kau panggil saja aku." "Baik Yu." Ibu kemudian pergi meninggalkan rumah Suwarni. Kasman dan Suwarni terus memandangi wajah bayi mereka yang sedang terlelap. Namun hingga pagi menjelang, bayi itu tak kunjung bangun. Sudah berbagai cara mereka lakukan agar bayi itu terbangun, namun sayang wajahnya semakin lama malam semakin pucat pasi. Kasman dan Suwarni mencoba mengecek nadi dan jantung sang bayi. Bagai ditimpah palu godam, Kasman dan Suwarni terkulai lemas kala tak menemukan detak jantung sang bayi. Keduanya menangis meraung-raung hingga para tetangga berkumpul dan saling mendesak masuk.
Hati orang tua mana yang tidak terpukul melihat anak yang ditunggu-tunggu harus kehilangan nyawa di usia yang bahkan belum menginjak 1 hari. Panggil Yudarmi. Dia yang biasa memandikan jenazah anak bayi. Ucap seorang warga. Ibu datang dengan tergopoh-gopoh. Dia sangat syok melihat bayi yang baru dia gendong semalam sudah meninggal dunia. Tolong buatkan ruangan di luar menggunakan dinding kain untuk memandikan jenazah, serta siapkan airnya. Perintah ibu. Beberapa warga langsung keluar melaksanakan perintah ibu. Suwarni dan Kasman sangat berat melepaskan sang bayi. Namun apa daya itulah yang harus mereka lakukan. Ibu membawa jenazah bayi itu ke dalam ruangan yang sudah disiapkan. Hanya dia yang bertugas memandikan jenazah. Sedangkan ibu-ibu yang lain memilih menenangkan Suwarni di dalam. Setelah 1 jam, ibu keluar dengan bayi yang sudah terbungkus kain kafan. Seluruh warga sudah berkumpul untuk mengantarkan bayi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Air mata tak henti-hentinya keluar dari pelupuk mata Kasman dan Suwarni. Yu, apa boleh kainnya dibuka sedikit? Saya ingin melihat dan mencium wajah bayi saya untuk yang terakhir kalinya. Pinta Suwarni yang sudah tak berdaya. Maaf Suwarni, tidak bisa. Aku takut jika air matamu akan jatuh ke atas jenazah. Tolak ibu. Aku janji Yu, aku akan menahannya. Maaf, tapi sepertinya kau tidak akan bisa menahan air matamu. Tolak ibu untuk kedua kalinya. Kalau begitu aku tidak akan menciumnya. Aku hanya akan melihatnya dari jauh. Tawar Suwarni. Maaf tapi jenazah harus segera dikubur. Lihatlah sebentar lagi hujan akan turun. Tolak ibu untuk yang ketiga kalinya. Beberapa kali Suwarni maupun Kasman meminta. Tapi lagi-lagi tolakan yang ibu lontarkan. Akhirnya Suwarni mengalah dan membiarkan bayinya dikubur. Setidaknya dia masih ingat wajah sang anak di dalam kepalanya. Aku ikut berjalan di barisan paling belakang menuju pemakaman. Namun aku merasa jiwaku seperti tertarik. Hingga aku tiba-tiba terbangun dan kembali berada di rumah ibu. Persis seperti orang yang terbangun dari mimpi. Semua kejadian yang tadi kualami lenyap begitu saja.